Hey guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. And welcome to channel Super Kevin. Pada video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang sebuah monitor. Ini monitor yang keracunan gara-gara channel GTID. Jadi kebetulan memang gue mau ganti monitor karena monitor yang di belakang ini udah lama banget, dari tahun 2010 itu monitor. Sudah 10 tahun, sudah 11 sih, sudah masuk 11 tahun. Jadi sudah saatnya itu diganti karena dari warna juga sudah mulai berantakan. Dan setelah melihat video-videonya semua, terutama video terakhir ya yang top 10 itu, akhirnya gue memutuskan untuk membeli ini guys, Philips. Tipenya 24, tipenya lupa ya. Tipenya 241 V8. Sebelumnya gue mau sharing dulu kenapa gue pilih akhirnya monitor ini. Karena pertama, gue mencari monitor yang lebih ke color accuracy. Terus cari monitor yang hanya 24 inch saja, nggak perlu sampai 27, karena juga ada monitor TV juga di sini. Jadi hanya untuk yang ya untuk workstation biasa aja gitu ya, 24 inch, warnanya oke, dan yang penting harganya juga harus murah. Dan kriteria berikutnya juga dia harus panelnya IPS, dan syukur-syukur kalau bisa dapat refresh rate-nya di atas 60 Hz. Dan ternyata spek-spek itu masuk semua di monitor ini. Tadinya gue juga mau nungguin Xiaomi ya, karena di videonya itu waktu GTID nge-review Xiaomi itu benar-benar sangat menarik banget sih, ngelihat kakinya keren segala macam. Tapi masih ragu apakah Xiaomi Indonesia akan masukin ke sini secara resmi. Jadi daripada nunggu lama-lama dan juga nggak butuh refresh rate sampai 144 Hz, jadi ambil aja yang ini. Dan satu lagi tambahan yang bikin yakin ngambil monitor ini, sewaktu gue cari di marketplace, ini ketemu dengan harga yang kalau gue bilang sih sangat murah ya. Gue dapat dengan harga 1.429.000, dan ongkos kirimnya pakai kurir instan gratis juga. Jadi ya udah deh, nggak ada alasan lagi untuk ngambil monitor ini. Untuk build quality ya masih bisa gue kompensasi, karena tujuannya balik lagi hanya mencari lebih ke panelnya, karena monitor juga taruhnya di ujung tembok seperti ini, nggak terlalu kelihatan. Jadi yang penting tampilan depan dan panelnya harus oke. Sekarang mari kita unboxing dan kita tes langsung. Gue akan sharing pengalaman gue sendiri dalam melihat monitor ini sewaktu dinyalain ya, digunakan. Oke, ini bajunya. Bajunya seperti apa? Kita lihat. Ukurannya XL, tapi nggak tahu nih, XL kayaknya kecil. Ya, ukurannya kecil. Apa sih tulisannya nih? Get in the moment. Oke, kita lanjut. Kita buka si monitornya. Oh ya, sebelum kita lanjut, lupa sharing ke kalian juga. Ini ada beberapa fitur highlightnya ya. Oh, sebelah sini klik lebih gampang. Ini ditulis wide viewing angle, panelnya IPS, three-sided frameless, jadi modelnya frameless tuh ya, borderless, low blue mode, adaptive sync. Dan di sebelah sini, di sini ada tertulis ya. Mungkin nanti akan susah, coba kalau di zoom ya, nanti kelihatan atau enggak. Ini ada speknya ya, mereknya Philips, tanggal, frekuensi, dan di sini ditulis frekuensi 50 sampai 60 Hz. Nah, ini yang tanda tanya nih. Mungkin nggak tahu ya stikernya di sini ngaco atau enggak. Tapi kalau kita cek langsung di webnya Philips sih memang sampai 75 Hz. Nanti kita cek aja setelah dipasang. Oke, ini ada kabel power. Kabel powernya tidak ada monitor, tidak ada adapter maksudnya. Jadi langsung ke monitor. Dan ini kakinya, bahannya plastik, metalnya hanya di sini, tapi plastiknya nggak kayak plastik ringkih sih, berasa kokoh sih ini. Lalu ini ada buku-buku apa ya, cara pasang atau kontennya deh. Ini buku manual. Lalu ini kabel, dapat kabel HDMI kabelnya. Lalu tidak ada lagi, ini langsung ke panelnya. Iya, kita minggirin dulu. Ini isi-isinya kita minggirin dulu ya. Jadi tadi dapatnya kabel power, mountingnya,
Dan ini buku manual beserta kabel HDMI. Ini kaki bawahnya mana ya? Mungkin di dalam kali ya kaki bawahnya. Nanti kita lihat deh. Balik dulu. Ya, ini dia. Ini dia untuk kaki bawahnya. Dan ini monitornya. Oke. Ini kita minggirin dulu. Mungkin sebelum kita buka monitornya, nanti supaya bisa dipasang ya, bisa didiriin, ini kita siapin dulu aja kakinya. Kakinya seperti ini. Oke, ini untuk lebih jelas ngelihat barangnya. Ini gue akan share ke kalian ya. Ini mungkin kan lebih jelas kelihatannya. Bahannya seperti ini, plastik. Baliknya plastik bolong-bolong, jadi plastiknya aja juga dia enggak ini ya, enggak full, ada bolong-bolongnya. Lalu ini si standnya seperti ini. Aduh, mungkin ini nggak gitu jelas ya, sorry kalau blur karena gue nggak kelihatan juga nih dari kamera. Di dalamnya juga plastiknya kosong. Ini mungkin kita pakai flash ini ya, flash kamera. Kalau kelihatan, entah kelihatan atau enggak ya, tapi dalamnya seperti itu, kosong. Oke, dan pasangnya ini juga tinggal modelnya ngeklik ya. Ini ada lubang dan di sini ada kancingnya. Jadi nggak pakai baut-bautan lagi, masangnya tinggal dimasukin dan ditekan aja klik. Nah, dia sampai ngeklik, udah jadi. Oke, sekarang kita buka monitornya. Nih kita minggirin dulu ya. Dan ini dia untuk monitornya. Wih, untuk tampilannya sih cakep ya. Bezelnya tipis banget loh ternyata. Oh, ini framenya aja sih, framenya plastik, tapi di dalamnya masih kelihatan ada framingnya, tapi itu juga sudah tipis sekali kok. Ini coba kita pasang ya. Untuk pasangnya di sini juga nggak ada baut apa-apa lagi, jadi tinggal di slot aja dimasukin sampai nanti dia ngancing nih, bunyi ngeklik. Sorry. Nah, kalau sudah ngeklik ini udah siap dipakai. Lalu ini kita putar dulu. Belakangnya simple aja, nggak ada macam-macam. Dan di sini lubang pengeluaran untuk udara panas keluar dari sini lubangnya. Ini ada VESA mount. VESA mountnya 10 cm ya. Lalu untuk portnya, ini waduh, ini nggak kelihatan. Ini kita copot aja sekalian. Kita coba lihat lagi kalau mau copotnya gimana caranya ya ini. Oh, jadi kalau mau copot lagi, itu juga gampang banget guys copotnya. Jadi di atas ini ada ada klipnya ini ya. Ini kalau ditekan kan klip bawahnya akan ngangkat terbuka. Dan ini aduh rada riskan sih kalau sering cabut pasang soalnya tipis banget. Dan ini untuk portnya ya. Di sini ada port untuk power. Jadi adapternya langsung di dalam sini, powernya langsung kabel aja. Lalu di sini ada port HDMI dan di sini ada port DSAP atau VGA. Dan ini juga ada port audio. Dan kalau seperti kalian lihat ya, di bawah sini juga ada grill buat pembuangan udara panas. Dan ini adalah tombol-tombol OSD-nya di sini. Jadi masih terpisah ya, satu-satu gini ya modelnya, nggak pakai joystick. Oke, kita pasang lagi dulu supaya lebih pede megangnya. Kayak gini gue ngeri jatuh kepleset. Ini sambil kita colokin aja supaya ada warna ya, lebih enak. Oke, ini sudah ditaruh di tempat yang seharusnya dan kita coba aja nyalain. Dan ini ya, sayangnya dia di belakang masih belum ada jalur untuk kabel management. Jadi ya kalian bisa beli velcro strap lah, itu kabel-kabel jadi bisa lebih rapi. Oh iya, sebelumnya kita ukur ini dulu ya. Jarak ketinggiannya, ini kan ketinggiannya nggak bisa diganti ya. Segini maksudnya nggak ada height adjustmentnya. Jadi ini tingginya dari meja 9,5 cm guys, dari bawah sampai ke bezelnya. Dan itu waduh, bezelnya tipis banget ya. Ini coba deh kita
main-mainin sedikit. Ya oke, jadi tampilannya seperti ini nih, kayak terlalu over banget ya. Kita gelapin dulu, kita turunin ISO-nya. Nah, waduh, ternyata cakep banget sih. Begitu ngeliat ini dengan bezelnya yang aduh tipis banget. Ini bezelnya cuman berapa ya, ini bezelnya nggak nyampe setengah senti guys. Bezelnya ini hanya segini ya, setengah senti deh, 0,5 deh. Ya ampun, tipis banget dan langsung refreshing banget dibanding dengan monitor gue yang dulu yang bezelnya masih tebel. Waduh, warnanya enak sih kalau dilihat. Ya mungkin ini juga karena monitor sebelumnya itu sudah kacau, warnanya sudah berantakan, dan kalau ngelihat ini langsung itu waduh beda banget. Ini kita exposure-nya kita benerin ya sedikit ya. Nah oke, seperti ini. Untuk spek-spek detailnya kalian bisa langsung aja ke websitenya Philips, nanti gue kasih link juga di bawah. Atau untuk yang lebih teknis mengenai masalah color gamut, terus color accuracy-nya segala macam, itu gue nggak paham di bidang teknik permonitoran. Jadi kalian bisa tonton channelnya si GTID, yang linknya juga gue taruh di bawah deh. Jadi kalau kalian yang lagi nyari monitor yang dengan harga murah dan lebih mentingin kualitas panel, itu kayaknya nggak salah deh si GTID ngerekomendasiin monitor ini, karena ciamik banget ini gambarnya. Oh ya, dan masalah refresh rate tadi ya, kan kalau di webnya juga dibilang refresh rate-nya 75 Hz. Ini kita lihat ya, refresh rate-nya ada di berapa? Salah. Display setting. Play HDR games and apps. Nah ini coba ya kita matiin. Kelihatannya nggak ada perbedaan ya. Nah ini kurang tahu nih guys, minta tolong ya buat kalian yang ngerti tentang ini, tolong infoin komen di bawah. Ini kalau di monitor gue yang lama, ini sama sekali nggak bisa diaktifin HDR-nya. Dan di monitor ini bisa diaktifin, tapi memang nggak ada perubahan. Dan ini apakah artinya monitor ini support HDR? Nah itu gue kurang paham. Jadi mohon inputnya ya untuk kalian yang tahu. Terus kita ke Advanced Display Setting. Kita lihat refresh rate-nya monitor. Nah, ini juga 60 Hz saja ya mentoknya. Coba ya gue zoom sedikit. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini refresh rate-nya hanya ada sampai 60 Hz. Tapi kalau di itunya, di box-nya, bukan di box-nya. Di box-nya ditulisnya juga 60 Hz ya. Kalau di webnya ditulis sampai 75 Hz. Dan ini jadi gue nggak ngerti nih gimana cara dia menghasilkan 75 Hz. Ini juga mohon bantuannya kalau kalian ada yang tahu gimana caranya memunculkan refresh rate sampai dengan 75 Hz, karena di sini di pilihan default Windows hanya sampai 60 Hz saja nih. Dan ini pakai HDMI ya, udah pakai HDMI. Dan di sini juga akan kita tes untuk ininya ya, viewing angle-nya. Kita lihat karena ini sudah panel IPS, jadi harusnya viewing angle-nya bagus ya. Dan ini bisa kelihatan sih ya, dilihat dari sisi manapun nggak berubah. Coba kita lihat dari bawah, colornya tidak berubah, tetap sama. Nah sekarang kita tes untuk screen bleedingnya. Kita play warna full black. Dan ini sudah black semua ya warnanya. Dan kalau dilihat-lihat sih nggak kelihatan ada bleeding sama sekali, rapih banget. Coba kita lihat dari atas dulu. Nah kalau ini sih bukan bleeding ya, ini karena di sini gue pakai lampu lagi nih, ada lampu kecil tuh, jadi pantulan aja. Ini semua pantulan-pantulan lampu dan tidak ada screen bleedingnya sama sekali. Oke, dan kesimpulannya dari monitor Philips tipe 241V8 ini sangat puas ya dengan hasilnya, dengan warnanya juga yang enak banget.
Modelnya juga keren, dan sebenarnya kalau kalian nggak mementingkan build quality, itu kalau ditaruh ngejogrok aja gitu di meja tuh nggak kelihatan ini sih, nggak kelihatan seperti murah. Tapi kalau pas dipegang atau digoyang-goyangin baru ya berasa seperti monitor biasa banget gitu. Tapi kalau ditaruh gitu aja itu keren kok, dengan tipe borderless-nya yang sangat kekinian, layarnya yang udah IPS, dan sangat enak banget ya ngelihat warnanya. Dan cuma satu itu guys catatan yang tadi, di webnya ditulis refresh rate-nya bisa sampai 75 Hz, tapi di sini hanya bisa sampai 60 Hz, dan itu gua nggak tahu kenapa, nanti gue cari tahu dulu. Dan mohon bantuan kalau kalian sudah ada yang tahu kenapa dan bagaimana cara mengaktifkan 75 Hz-nya, boleh bantuin untuk tulis kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu aja video sharing gue dari monitor Philips ini. Semoga video ini bisa berguna buat kalian, terutama untuk kalian yang lagi cari second review atau second opinion dari monitor Philips 241V8 ini. Semoga semakin terbantu ya dengan video ini. Jika kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar bawah. Jika kalian suka, please klik like video ini, share juga di akun sosial media kalian. Dan akhir kata, Super Kevin, ciao!